tema sepertinya pernah dulu saya bawakan, tetapi kali ini saya ingin menyampaikan tema ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Waspada. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dua ayat ini kita baca bersama dan kita merenungkan dari sisi ini. Mari bersama kita baca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang kau dapat mencari orang yang dapat telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Selanjutnya kita baca satu bagian lagi dari Matius 4 ayat yang keempat. Kita baca dua bagian hari ini. Matius 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Saudara sekalian, dalam beberapa waktu ini COVID naik lagi, saudara. Dan beberapa orang mulai mengatakan, Mas Karma biasa, cuma barang biasa sudah COVID itu, Pak. Karena variannya adalah Omikron. Jadi varian Omikron yang ada saat ini dia berkembang lagi, tapi tetap Omikron gitu ya. Karakternya mirip-mirip juga sama Omikron ya. Yaitu sedikit sedikit lebih ringan daripada yang sebelum-belumnya gitu. Jadi orang kayaknya agak kurang berwaspada dengan Omikron. Namun tadi saya terkejut satu orang penatua ya di gereja di mana saya membantu pelayanan. Kakaknya baru saja meninggal tadi pagi atau tadi malam gitu ya. Tadi malam kayaknya. Kemarin malam atau kemarin siang gitu ya. Kemarin pokoknya. Dan tadi sudah langsung dimakamkan. Loh, saya bingung loh, kenapa langsung COVID yang sekarang ini kan Omikron pasti. Tidak ada COVID yang lain ya. Sekarang ini varian utama yang berkuasa ya, yang sedang beredar di mana-mana itu Omikron itu. Bagi orang mengatakan, beberapa orang mengatakan Omikron tidak mematikan. Mungkin bagi banyak orang tidak mematikan, tapi bagi sebagian orang itu juga mematikan. Pertanyaannya, siapa yang akan mematikan itu? Siapa yang bisa tandain, oh kalau sama lu kena ini pasti mati loh, gitu ya. Atau sama ini kena ini pasti mah nggak ada nggak apa-apa gitu. Dan ada orang yang bisa menandai, oh sama orang ini mah nggak apa-apa, sama ini apa-apa, nggak ada. Peringatannya apa? Peringatannya waspada. Waspada. Kalau dikatakan yang baru saja kemarin ini berpulang karena COVID sudah. Apakah belum divaksin? Saya pikir jangan sekarang minor banget orang yang belum divaksin ya. Dan sangat mungkin bukan hanya sudah divaksin, tapi sudah di booster juga. Pasti seperti itu, saudara. Dan mereka ini datang dari kalangan yang cukup kuat secara ekonomi. Kalau misalnya dia tidak dapat booster yang dari pemerintah, dia cari sendiri, saudara ya. Saya ingat ya, ada satu orang yang punya kekuatan ekonomi, saya tahu ya. Waktu belum musim booster, dia udah booster sendiri di mana? Ya di luar negeri gitu. Lalu kemudian datang ke sini, di booster lagi saya 4 kali. Ya. Saya bilang yang pertama, yang booster pertama dari mana? Ya saya beli aja. Dan mereka itu orang dalam kapasitas itu mampu membooster walaupun tidak ada booster dari program pemerintah. Lalu kemudian program pemerintah itu kan boosternya cuma kecil gitu ya, cuma sedikit banget ya. Orang-orang yang punya kekuatan ekonomi bisa begini dia ya, bisa full power ya. Kalau kita cuma berbagi untuk berapa puluh juta orang ya, dia mau beli ampul penuh kali itu, strong. Tapi tetap aja bisa kolaps sampai meninggal dunia. COVID bukan barang yang bisa kita remehkan. COVID bukan barang yang bisa kita tertawai.
Dia walaupun bagi sebagian orang ringan, itu tidak menjadi suatu tanda kita boleh aja menganggap enteng dia. Tidak, saudara. Dia tetap barang yang serius, yang perlu kita waspadai. Apalagi bagian firman Tuhan yang kita bicarakan. Yang kita mau bicarakan hari ini lebih bahaya dari COVID. Yang kita bicarakan sore ini lebih ngeri dari COVID. Apa itu, saudara? Iblis tuh. Kita bicara tentang iblis. Dan peringatan yang sama juga diungkapkan. Apa, saudara? Berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Ada dua kata kerja di sini, saudara. Yang pertama itu apa, saudara? Kata kerjanya apa? Sadar. Yang kedua apa? Berjaga-jaga. Di mana problem kita ini, saudara? Problem kita orang percaya kadang-kadang itu tidak sadar. Tidak sadar. Karena tidak sadar, tidak punya kewaspadaan untuk berjaga-jaga. So, coba ya, kalau di sekitar kita ya, di sekitar gereja misalnya ya, ada pemberitaan yang sangat serius dari kebun binatang. Peringatan gini, waspadalah orang-orang sekitar ini. Tadi kami itu bawa singa, mau mindahin ke sana ke bandara. Nah, mobil pas di sini, dia lolos, dia loncat. Waspadalah. Kira-kira gimana sikap kita? Ada nggak orang akan berkata begini? Apa? Singa? Cuma singa doang. Saudara, ada nggak orang yang bisa berkata seperti itu, saudara? Ini singa loh. Ini adalah hewan paling efektif. Kalau sudah kunci satu sasaran, ya sudah. Kalau walah orang bilang, goodbye sudah. Kalau sudah ketemu sama apa? Sama singa itu bukan barang biasa. Dan firman Tuhan dalam bagian ini memberi satu gambaran yang sangat ekstrim. Kenapa? Karena kekuatan untuk menghancurkannya juga ekstrim. Jangan main-main dengan iblis, kan? Iblis ini adalah satu oknum yang kalau udah merusak, rusak serusak-rusaknya. Maka karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan suatu peringatan buat kita. Ayo bangun kesadaran. Sadar akan apa? Sadar akan apa? Sadar akan tiga. Yang pertama, iblis itu ada. Itu bukan cuma cerita dongeng saja. Bukan cuma suatu hayalan. Kalau iblis tidak ada di dunia, saudara tidak akan melihat kehancuran yang begitu mengerikan terjadi di dunia ini. Oknum di belakang banyak sekali kehancuran di dunia ini, iblis. Kita mesti sadar dia itu ada. Kalau kita tidak sadar dan tidak mau sadar bahwa dia itu ada, itu akan menjadi apa? Keuntungan besar buat dia, bukan? Ada orang yang berpikir, iblis mah gak ada. Iblis lihat orang ini berbicara, iblis gak ada. Itu sasaran empuk dia. Kenapa? Karena orang itu pasti akan sangat lemah, tidak punya kewaspadaan apapun terhadap cara kerja iblis. Kenapa? Karena dia bilang, iblis tidak ada. Karena yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita. Kita masih sadar betul, iblis itu ada. Yang kedua itu apa, saudara? Yang kedua itu apa? Iblis itu aktif. Jadi dia bukan cuma sedang ada, aktif dia. Ini bicarakannya di mana? Sini jelas sekali katakan ya. Iblisnya berjalan keliling ya. Dia itu berjalan keliling aktif. Aktifnya buat apa? Aktifnya itu aktif nyari mangsa. Dia bukan cuma aktif jalan-jalan sore aja. Kalau ketemu, hai, apa kabar? Cuma gitu aja. Ketemu orang yang ditarget sama dia, dimakan. Dan karena itu yang ketiga, saudara, kita diminta sadar. Yang pertama, dia ada. Yang kedua, dia aktif. Yang ketiga, saudara, ini ngeri sekali, saudara. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Artinya apa? Ada orang yang bisa ditelan sama dia. Siapa yang bisa memberi garansi, oh you gak akan ditelan sama dia? Siapa yang akan berkata begini, oh Anda pasti, Anda terlalu kuat buat iblis. Jadi Anda, Anda ini aman dari makanan iblis. Saya ingat Ustaz, orang dosen saya yang memperingatkan kita satu lagu yang paling bahaya dinyanyikan orang percaya itu apa? Yang membuat orang percaya
bisa kehilangan kesadaran dan kewaspadaannya sama iblis. Dia bilang ini lagu bahaya sekali. Begini bunyi lagu. Kita buat iblis gemetar. Ada juga lu yang gemetar sama iblis. Seakan-akan iblis itu barang remeh-temeh yang bisa kita lawan dengan gampang banget. Karena waspada iblis. Cuma iblis doang. Ada orang bisa berkata begitu? No. Firman Tuhan melihat iblis itu serius. Karena itu diberi dia gambarnya apa? Singa gambarannya. Bukan apa, saudara? Bukan kelinci. Sadar dan waspadalah. Kelinci berjalan sekitarmu. Kalau kelinci yang dimain-mainin orang dibikin sate juga bisa gitu. Dia memberi gambaran yang ekstrim, sangat kuat, powerful, efektif. Ada orang yang bisa ditelan. Kalau kita sudah kehilangan kesadaran dan tidak bisa membangun kewaspadaan, berjaga-jaga itu kewaspadaan, kita akan menjadi target yang paling mudah ditelan. Kemarin saya nonton satu video ya. Ada siapa namanya ini? Ada anjing jalan lagi santai, gitu ya. Entahkah dia memang nggak melihat, ada singa di sekitarnya dia nggak melihat atau gimana gitu ya. Dia jalan santai aja di sekitar singa apa harimau gitu. Ini apa itu? Oh begitu. Saya kira ada singa yang nggak di sini. Saya sudah mulai waspada sedikit. Oke. Di jalan itu kayak apa ya? Kayak jalan sedang orang apa, mamerin baju gitu ya. Klintung. Terus dia lihat singa. Coba sudah. Dia lihat singa. Di jalan lagi sudah. Lalu kemudian apa terjadi? Singa bangun, lihat itu mangsa. Terus apa yang terjadi saudara? Dia sok lawan loh. Si anjing itu nyenyakin siapa? Si singa. Pamerin giginya. Ditampar sama singa sekali. Langsung mampus dia. Coba dikira singa langsung mampus ya. Ditangkap di leher. Singa bilang terima kasih. Ada sarapan pagi lewat. Dengan apa ya? Dengan tanpa tahu yang dilawannya singa. Dia masih mau ngonggong. Itu tamparan. Kalau tamparan saya gak ada kukunya kan. Kalau saya ada kuku panjang-panjang, wah itu agak apa ya, agak aneh juga ya, laki-laki kukunya panjang-panjang. Apalagi di kutek, lebih aneh lagi. Kalau saya tampar itu ya, mungkin hanya merah doang. Tapi kalau singa yang tampar, robek, kukunya itu seperti tombak. Habis. Dimakan. Kita betul-betul perlu membangun kesadaran iblis itu ada. Dia aktif mencari sasaran dan memang ada orang yang bisa ditelannya. Nah ini kabar baiknya apa saudara? Rupanya tidak semua orang apa? Bisa ditelannya. Tidak semua orang bisa ditelannya. Siapa yang tidak bisa ditelannya? Yang mereka yang punya kewaspadaan. Kalau di sini dikatakan ada singa baru saja terlepas di sini. Lalu kemudian orang-orang yang berwaspada itu akan mulai diperlengkapi dengan senjata. Karena itu, please, hanya sekian orang yang boleh berjalan di sekitar wilayah ini. Kasih senjata bius, senjata tembak bius itu. Dan kedua, diajari bagaimana ciri-ciri singa. Dari sekian meter itu, bagaimana kalian mengetahui singa. Bagaimana caranya berjalan untuk menghadapi singa. Gak boleh jalan sendiri-sendiri. Ada grup tentunya, timnya seperti apa, diajarin. Itu akan sangat-sangat minim kemungkinan singa terkam dia. Orang sudah mempelajari, oh begini cara menghadapi singa, dan kemudian begini cara kita berjalan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tidak boleh santai-santai macam si anjing tadi. Tidak boleh. Kita punya cara, teknik menghadapinya. Muncullah si singa tidak punya kekuatan untuk makan. Karena kita sudah bangun kewaspadaan, lalu hantam dengan cara-cara yang memang benar. Kenapa saudara? Karena memang bagian selanjutnya ayat 9. Coba perhatikan ayat 9. Iblisnya bisa dikalahin. Tapi bukan dengan menganggap dia remeh. Bukan. Dengan membangun suatu kewaspadaan. Dan kemudian dengan cara yang tepat. Ayat 9 berkata apa? Lawanlah dengan
iman yang teguh. Lawan dengan iman itu. Nah tadi dikatakan ya, mencari setiap orang yang bisa dimakan itu suatu kabar baik sebetulnya. Memang ada orang yang bisa dimakan, tapi bukan semua. Ada orang yang dengan sadar penuh, lalu berwaspada dan membangun suatu sikap perlawanan, itu udah bisa dimakan sama kita. Kita tidak anggap remeh, tidak. Tapi kita punya kesadaran ada dia. Kita membangun strategi yang benar untuk menghadapi dia, saudara ya. Lalu kemudian kita membangun suatu motivasi untuk apa? Lawan. Hanya orang yang sadar ada musuhnya yang bisa melawan musuh itu. Kalau nggak punya kesadaran akan musuh itu, tidak bisa lawan. Kalau sudah sadar ada musuh, ya kita mesti bangun strategi yang benar, melatih diri untuk menghadapi musuh itu. Nah saudara, karena itu firman Tuhan hari ini amat sangat serius. Saudara, kalau COVID satu waktu seperti dalam sejarah dalam sejarah pandemi yang sudah pernah terjadi dulu saudara, akan ada masa di mana COVID akan berakhir. Amin saudara, akan ada masa di mana satu masa akan berakhir. Barangkali virus COVID-nya tidak berakhir, tapi kekuatan manusia untuk melawannya pasti akan jauh lebih meningkat, sehingga COVID menjadi tidak punya arti lagi. Saudara, tapi mengenai iblis yang aktif ini tidak akan pernah ada masa waktunya berakhir. Ada masa waktu sekian iblis malah akan aktif lagi, saudara. Enggak ada. Seumur hidup kita di dunia, kita akan terus berhadapan dengan suatu fakta, iblis aktif terus. Setiap hari orang-orang bisa dimakannya. Maka kewaspadaan kita akan iblis itu adalah kewaspadaan seumur hidup. Amin saudara. Satu sekolah yang hebat saudara, namanya Selamat Pagi Indonesia. Saudara tahu sekolah ini ada di mana? Ada di daerah Malang atau di mana ya? Di Jawa ya. Satu sekolah yang basisnya itu adalah menyantuni mereka yang susah dan memberi mereka harapan bahwa mereka juga mampu meraih masa depan. Melalui apa? Melalui sekolah di Selamat Pagi Indonesia. Yang punya siapa? Orang Kristen. Terus punya kemampuan keuangan nggak? Punya. Saya kenal dengan salah seorang yang bersama-sama dia di salah satu organisasi usaha ya. Dia beritahu sama saya, Pak, pendapatannya tahu berapa? 1 bulan 5 miliar. Hah? 1 bulan 5 miliar? Aduh, gak kebayang ya. Sudah kayak pemain bola ya. Kalau pemain bola di dunia ini ya, hebat-hebat, gajinya per minggu kan, miliaran. Orang ini mirip-mirip gitu. Wah, itu gaji segitu ya. Wah, itu hebat banget. Itu bukan gaji sebenarnya, bonus. Bonus setiap bulan itu 5 miliar. Udah di level itu. Sangat kaya lah. Saudara, bangsa ini jadi terkenal. Bukan terkenal karena prestasi yang hebat. Dia pernah dapat hero. Di mana? Di Kick Andy. Sebagai seorang heroes. Itu jarang-jarang Kick Andy kan hanya memberi kepada beberapa orang itu, memberi predikat heroes kepada orang, termasuk dia ini heroes. Pahlawan yang sangat hebat gitu ya. Setelah belakangan ini dia menjadi terkenal lagi. Inisialnya JFP. Kita tidak usah sebut namanya, kurang bagus. JFP lagi. Saudara bisa lihat nih, dia apa ini di podcastnya sama, Deddy Corbuzier. Barusan ini ya. Masalahnya kalau udah masuk di Deddy Corbuzier itu kan penontonnya kan banyak sekali sudah. Pasti viral, pastilah, nggak mungkin nggak. Masuk lagi, masuk ini siapa yang masuk? Korban pelecehan yang dia lakukan. Korban pelecehan yang dia lakukan. Siswa yang tadinya mau dibantu malah dilecehkan. Bukan cuma dilecehkan, memang dilakukan aktivitas seksual dengan mereka. Dengan ancaman-ancaman tertentu, saudara. Dan ini adalah orang Kristen. Jadi saya tanya sama ibu itu, Bu, apakah kabar ini benar? Benar, Pak. Dia sekarang sudah dicoret dari struktur kepemimpinan. Berarti dicoret
Kalau sudah sampai di level coret, itu betul bukan apa? Bukan sekedar fitnah. Itu kejadian yang betul. Masa di level organisasi yang sedemikian hebat itu mau begitu saja karena dia salah satu pendirinya. Mau begitu saja coret orang, tidak mungkin. Kalau bukan karena fakta orang ini betul-betul melakukan suatu tindakan yang ekstrim, tidak akan dilakukan. Saudara, saya mau berkata sama dia, iblis itu ada, aktif, cari tiap peluang di mana orang memiliki kelengahan dan sungguh tidak punya kewaspadaan terhadap dia, makan, dimakan. Bahasa firman Tuhan itu ditelan sama dia. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah kayak gini, saudara, mau tanya saudara, kalau sudah kayak gini, apakah kekayaan dia sungguh-sungguh punya arti buat dia sebagai seorang manusia yang bisa diomong? Punya enggak? Saya rasa sudah tidak punya. Mungkin kekayaan itu dipakai tanpa menghilang. Sekarang kan dia tidak tahu dari mana. Mungkin hanya untuk menghilang. Kenapa menghilang? Karena dia sudah hancur secara pribadi, sebagai manusia, sudah hancur sudah. Kekayaan tidak nyelamatin dia dari kehancuran tundas. Saya katakan ya, masih mending jadi orang yang punya apa-apa daripada sekarang punya apa-apa besar seperti ini dan namanya rusak sedemikian rusaknya. Saudara, lebih baik jadi orang yang tidak punya apa-apa daripada punya apa-apa dan menghadapi masalah seperti ini. Karena ini akan menjadi suatu apa, saudara? Suatu kehancuran yang begitu tragis banget. Apalagi dia seorang motivator juga. Dan kalau saudara melihat kata-kata yang diungkapkan motivator ini, saudara, itu seperti apa? Seperti mengucapkan firman Tuhan dalam cara pengucapan yang berbeda, saudara. Cara pengucapan yang berbeda. Saudara, jangan main-main. Kita berhadapan dengan lawan yang efektif, dengan lawan yang kekuatannya tidak bisa kita sepelekan. Dan firman Tuhan mengajar kita hari ini, sadar lawan. Lawan yang apa? Dengan iman. Dan iman itu masih siapa? Itulah kenapa kita hari ini bicarakan bagian yang kedua, yaitu Matius 4 ayat yang keempat. Boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan. Matius 4 ayat yang keempat. Oke, ini adalah salah satu ungkapan daripada Tuhan Yesus waktu dia masuk ke dalam masa pencobaan. Orang kalau lapar, yang dicari apa? Makanan kan? Pasti ya, udah lapar banget. Lapar banget itu. Lapar. Terus dikasih apa? Dikasih sesuatu yang tidak ada urusannya dengan bagaimana lapar bisa selesai. Tidak akan makan, apapun itu juga. Tidak akan apa? Tidak akan menyelesaikan masalah. Lapar tetap lapar. Satu-satunya peluang untuk menyelesaikan masalah lapar yang makan. Waktu itu Tuhan Yesus tidak makan 40 hari. Itu lapar yang sangat selapar-laparnya itu. Iblis tahu hebatnya iblis itu di mana. Dia tahu apa yang kita butuhin. Ini kan. Tapi dia menawarkan dengan caranya dia. Dia menawarkan dengan bagaimana dia memandang cara itu bisa dilakukan. Kita diminta deal dengan dia. Ini parahnya sih dia. Orang cari makan dan deal-dealnya dengan iblis. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Iblis tahu kita butuh makan. Dan iblis tawaran ini loh cara-caranya, ini loh. Tapi dengan cara dia, maka orang diajak untuk deal dengan iblis. Itu yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Sudah jangan bilang iblis main makan aja. Enggak. Iblis tidak main makan saja manusia yang mau dimakannya. Enggak. Dia menawarkan dengan cara yang sangat-sangat logis. Dia menawarkan dengan cara-cara yang bagi sebagian orang kan mengatakan no problem. Ini wajar kok, ini bisa kita lakukan. Saudara, waktu kita melihat deal, dia langsung makan. Tidak bisa lagi keluar dari dia. Nah itu dia lakukan sama Tuhan Yesus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus lapar banget, lalu kemudian dia kasih penawaran yang sangat logis. Oke, loh, Anda lapar, you kan punya kuasa. Oke, you punya kuasa. You bisa ubah batu ini jadi roti. Seakan-akan iblis membukakan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak pikirin sebelumnya. Iblis punya ide, ini cemerlang. Hati-hati ya.
Iblis punya ide-ide cemerlang agar kita bisa ngikut dia dengan keyakinan ini satu hal yang biasa dan logis-logis saja. Hati-hati saudara. Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan yang saya maksudkan. Kalau kita bicara tentang hidup manusia dan apa yang memungkinkan manusia bisa hidup, kalau saudara lihat dari tulisan ini ada berapa hal yang bisa membuat manusia hidup? Coba ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah. Menurut saudara ada kok sudah dijawab. Ada berapa hal yang bisa membuat manusia hidup dari teks ini? Ada berapa hal saudara? Ada dua ya, kelihatannya dua, apa itu? Roti dan firman ya. Roti itu kan makanan fisikal, lalu firman itu makanan rohani. Menurut saudara apakah ini bicara tentang dua hal? Menurut saudara apa kata yang hilang dari teks itu, yang tidak ada di teks itu? Dan karenanya ini bukan tentang dua hal. Coba saudara lihat, ada satu kata saja. Satu kata aja yang kalau ditambah jadi dua hal ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Seandainya ada satu kata itu di situ, saudara, ini benar dua hal. Coba saudara. Setiap kali ada tetapi, kalau mau menuju kepada dua hal, si tetapi itu harus bersama dengan satu kata lagi. Kata apa itu? Kata apa? Gimana Pak Surya? Mata? Maka ya, tetapi maka ya. Oke, bisa juga. Tapi maka, tapi dalam konteks ini kayaknya kurang pas ya Pak. Apa? Tetapi daripada. Oke, bisa juga. Ada yang satu ini yang paling pas ini saudara. Ada yang pas itu tetapi dan juga. Betul saudara? Coba saudara perhatikan ya. Kalau di sini ditambah yang manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, kata roti saja sudah menunjukkan apa? Kayaknya ada dua dia. Harusnya tetapi juga. Nah, seandainya ada bahasa juga di situ, maka ini betul ini dua, yaitu apa? Roti dan firman. Saja ini menunjuk kepada pemahamannya iblis. Manusia ini mau dipikirin hidupnya hanya dari mana? Roti saja. Oke. Tuhan berkata memang betul ya, kalau katakan banyak manusia itu memikirkan hidup cuma dari roti saja. Tapi Tuhan berkata, hidupmu yang sesungguhnya sumbernya dari setiap firman Tuhan. Jangan sampai kita berpikir hidup kita ini adalah dua hal ya. Apa itu satu hal yang ditopang oleh dua hal, yaitu apa? Roti dan firman. Dalam ekstrim tertentu saudara ya, bisa jadi salah satu aja deh cukup. Oke? Salah satu aja. Apa itu? Antara firman saja atau roti saja. Dan dalam konteks iblis penawarannya mana? Mau gak dia milih firman juga? Enggak, saudara. Dia hanya ngajar kita hidup ini hanya tentang roti doang. Kalau sudah tentang roti dalam pikiran kita, tentang bagaimana mendapatkan makan dan tidak peduli apakah itu sesuai kehendak Tuhan tidak, kita sudah dimakan iblis kan? Kita sudah dimakan iblis. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sudah tidak pusing lagi dengan Tuhan hanya karena urusan makan. Jangan bilang Pak, itu hanya orang-orang susah yang berat sekali hidupnya mikirin. Saudara, Ahok bilang apa? Orang susah makannya dikit. Orang kaya raya makannya apa? Banyak raya. Ahok bilang apa? Orang makin tinggi kedudukan ekonomi dan kedudukan sosialnya saudara ya,
Kalau dia cari makan, bukan cari makan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, bukan. Dia carinya miliaran, dia carinya triliunan. Tapi intinya sama, mau makan juga. Pertanyaannya, kalau hidup ini hanya memikirkan tentang bagaimana dapatin roti dan tidak peduli apakah itu Tuhan izinkan atau tidak, itu udah dimakan iblis. Karena dia menawarkan satu hal, roti saja. Tapi Tuhan melakukan apa? Penyangkalan. Di mana kata penyangkalannya? Di mana saudara lihat situ? Dikata apa? Bukan. Manusia bukan hidup dari roti saja. Gagasan iblis itu roti saja. Tapi Tuhan menganulir itu, memprotes itu dan mengatakan ini bukan tentang saja. Bukan. Kalau mau hidup kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Orang bisa hidup, sudah. Bisa hidup dalam pengertian apa? Dalam pengertian betul-betul memiliki hidup karena firman. Banyak orang punya roti. Kalau tadi saya cerita mengenai JEP ini, sudah. Rotinya itu, mau beli roti dengan sebanyak apa? 5 miliar tiap bulan itu mau beli roti kayak apa banyaknya? Roti yang saya maksud itu punya persediaan makan yang panjang dan sangat banyak. Tapi kehilangan firman atau hanya memperalat firman demi kepentingan dapatin roti, saudara, orang itu bisa kehilangan hidup. Benar, saudara. Orang itu bisa kehilangan hidup kalau hanya soal roti saja. Tapi orang bisa hidup seterusnya tanpa roti, tapi dengan firman. Yang saya maksud ini apa? Banyak orang yang nama baiknya, yang hidupnya tetap hidup yang dihormati ketika dia tolak roti. Karena apa? Karena berdiri di atas firman yang kokoh. Orang nawarin roti, dia tahu ini cara ini nawarin roti sama saya. Yang saya maksud roti ini, saudara, bukan hanya sekedar beri tolk saja, saudara. Yang saudara jangan pikir roti mah beri tolk, bukan. Roti ini bahasa apa, saudara ya? Bahasa kiasan tentang apa yang bisa kita dapatkan untuk menjadi makanan kita. Jadi kita bicarakan itu, saudara. Roti bisa jadi proyek, bisa jadi apa, saudara? Bisa jadi peluang-peluang kerja, bisa jadi berbagai macam hal yang karenanya dari situ kita bisa dapat makan. Tapi kita lihat kalau basis tawaran ini menghina Tuhan, korupsi, basis daripada hal ini memakan hak-hak orang yang betul-betul tidak tahu apa yang sebetulnya itu adalah hak dia. Dan kita ambil saja, saudara. Itu yang saya katakan, dimakan iblis ya kayak gitu. Barusan kita dengar ada satu badan amal ini. Badan amal ya, yang ngumpulin uang umat lah gitu katanya ya. Untuk tujuan amal juga. Ternyata bukan tujuan amal. Bukan tujuan amal. Tujuan apa? Ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Terus saudara, mereka dapat dana dari mana? Dari berbagai antara lain misalnya kotak-kotak amal itu. Orang-orang yang memberi di kotak amal itu misalnya ya, mereka pilih memberi itu untuk apa? Karena kan narasinya untuk kaum duafa, untuk orang-orang yang tidak punya peluang mendapatkan rezeki yang lebih baik. Dia kasih. Kenapa? Karena dia dengan memberi itu dia berbagian untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Tapi yang terjadi itu tidak dipakai untuk orang kesusahan, tapi yang terjadi apa? Dipakai untuk orang-orang memperkaya diri dengan alasan untuk orang yang susah. Maka banyak orang kumpulin dana besar banget tanahnya, saudara. Apa yang terjadi? Jadi makan sama dia. Saudara, iblis punya banyak cara dan seringkali sangat logis untuk menawarkan kita makan. Yang intinya tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Dan yang kita baca hari ini itu memutar balik pikiran ini. Tuhan katakan, manusia bukan hidup
dari roti saja. Tapi firman Tuhan ini bentuk tunggal, saudara. Firman Tuhanlah sumber utama hidup kita. Roti itu apa, saudara? Roti itu mendampingi. Jangan sampai kita berpikir hanya roti dan firman apa, saudara? Firman mendampingi. Hidup kita tentang roti saja, nanti firman yang mendampingi. Firman menjadi alternatif. Tuhan berbicara melalui bagian ini, mengingatkan kita. Firman itu bukan alternatif. Firman itu bukan pendamping roti. Firman itu yang utama. Dan rotilah yang menjadi apa? Alternatifnya. Jangan sampai dipikir ini tentang dua hal, yaitu apa? Roti dan firman. Itu menjadi dua alternatif yang sama kuatnya. Dan kalau pilih salah satunya yang ada masalah. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Kalau seperti itu berarti Tuhan juga deal sama iblis. Enggak. Tuhan berkata, no, hidupmu tentang firman Tuhan. Dan dari situlah engkau mengukur setiap roti yang bisa kita makan. Hati-hati. Hati-hati. Banyak sekali dosa yang lahir karena orientasinya pada roti saja. Ingat, bahasa roti saja itu bahasanya siapa? Itu pikirannya iblis. Oke. Tapi Tuhan meluruskan agar kita betul-betul membangun seluruh cara kita memandang realitas hidup kita. Di mana iblis itu aktif berjalan-jalan, mencari orang yang beriman dengan suatu sikap yang tegas dan jelas. Lawan dia dengan iman yang utuh. Dan iman itu lahir dari mana? Lahir dari firman Tuhan. Dan dari bagian firman Tuhan kita lihat ini, Tuhan ajari kita untuk tahu sebetulnya hidup kita hanya dari firman. Dan dari firman itu kita boleh melihat roti mana yang bisa kita makan. Tidak semua roti bisa kita makan. Ada roti yang bisa dimakan. Ada roti yang harus ditolak. Kenapa? Karena dia menghina firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, kita hidup hanya dari firman. Orang bisa hidup tanpa roti. Dalam pengertian apa? Hidup yang terus terjaga, kesaksian hidup yang terus terjaga, terhormat. Oke. Ketika dia komit dengan firman, dia punya hidup baik, hidup di sana bersama dengan Tuhan. Tapi hidup juga di sini. Hidup dalam pengertian apa? Hidup yang terhormat, yang terjaga, yang sungguh berkesaksian. Tapi banyak orang yang kehilangan hidup karena berpikir hidup ini hanya roti saja. Hati-hati. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang mengajari kita untuk waspada. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang mengajari kita hidup ini hanya tentang firman Tuhan. Firman bukan alternatif bagi roti, tetapi satu-satunya. Karena itu, mari membangun sikap Kristen yang benar. Waspada, waspada. Coba tengok kanan kiri, lalu bilang waspada, waspada. Mari kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktumu sejenak.